Kalau nggak salah sekitar setahunan lebih lah. Mungkin setahun 7 bulan. Kalau dihitung-hitung ya sama persiapan khusus satu tahun. Mereng Mas. Dan mungkin akan ada berapa lagu di 9. Di album ini akan ada 9 lagu. Lagu baru semua atau ada remake dari lagu-lagu sebelumnya? Jadi ini ada 9 lagu yang alhamdulillahnya semua lagu baru. Mungkin kalau melihat perjalanan Mas Ivan sampai akhirnya sekarang kembali berkarya, gimana nih Mas? Perjalanan karir yang akhirnya sampai sekarang masih bisa terus berkarya di tengah banyak yang musisi-musisi muda lagi. Seru. Maksudnya gue juga ngerasa kayak gila, musisi zaman sekarang tuh bagus, keren, banyak banget sekarang band solois bermunculan gitu dengan genre kualitas musik yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Wah keren, semua keren. Ada band yang bagus banyak. Juicy Lucy kan temenan gitu. Ada India tuh bagus gitu, solois juga bagus. Ya sama ini kan jadi motivasi juga buat gue yang seorang musisi. Maksudnya zaman boleh berubah gitu, tapi musisi itu tetap musisi. Mau itu musisi yang legend sekalipun seperti Dewa misalnya, tetap aja keluarin karya. Mau itu musisi baru-baru kayak teman-teman misalnya Juicy Lucy, tetap aja keluarin karya. Nah aku sebagai musisi ya tugasku memang mengeluarkan karya. Jadi senang. Mas kan di album ini kan sedikit mirip sama pendengar penikmat Gen Z nih. Seperti apa sih, apa itu adaptasi Mas Ivan sendiri untuk ini loh, Seventeen muncul lagi dengan di telinga Gen Z pun juga dengar gitu. Ya pasti ada penyesuaian gitu. Ya pasti ada penyesuaian. Aku pengen musiknya lebih diterima sama, maksudnya ini pendengar kan mungkin yang sekarang itu kan mungkin antara 25 sampai 45. Nah, aku kan pengen nge-reach yang 25 ke bawah misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara peremajaan musik yang ada di lagu-lagu. Hambatannya di musik sih sebenarnya, di aransemen musik sih. Banyak ganti-ganti, banyak perubahan gitu. Tapi balik lagi, aku pengen album ini keluar dengan sangat matang karena ini kalau kepuasan diriku ya. Maksudnya aku nggak berdoa seperti itu, amit-amit. Cuma maksudnya gini, lagu itu kan pasti ada yang laku, ada yang enggak. Susah juga kalau kita pengen bilang semua lagu harus laku, kan nggak bisa. Cuma at least kalaupun memang lagu ini keluar, aku pengen puas dengan karya. Makanya jadi lagu. Ya itu gue nggak pengen waktu itu ya, ini feelingnya kan berbeda. Feeling waktu itu adalah gue nggak pengen termata-matakan sama batas ruangan studio. Jadi gue nyari villa-villa yang gede di kaki gunung, terus gue bikin studio di sana. Biar ada beberapa lagu yang bocoran suara jangkrik gitu itu masuk. Cuma menurut gue ya fine, nggak fine. Tapi Mas story sedikit dong tentang perjalanan karir dari Seventeen sendiri, mungkin dari tahun berapa dan mungkin lika-likunya seperti apa sih sampai sekarang masih tetap eksis sampai sekarang. Kami berjumlah 14 orang. Oh nggak, itu yang Korea ya. Kami baru saja habis konser. Oh itu Korea juga. Seventeen itu berdiri tahun 99. Ada yang udah lahir? Sebenarnya cuma gue belum masuk. Gue masuknya itu 2006. Seventeen itu band dari Yogyakarta. Kebetulan personelnya berempat, aku, almarhum Herman, almarhum Andi, almarhum Mas Badi. Dulu ada almarhum Mas Yudi namanya, cuma almarhum Mas Yudi. Dulu ada Mas Yudi, dia keluar 2013, lalu kami melanjutkan 2000 sampai 2018. Mungkin pertama
kali masuk Seventeen, mungkin kali gue seperti apa sih pertama kali dia seperti apa sih? Pertama kali masuk Seventeen ya aku menyanyikan lagu-lagu Seventeen yang dulu belum. Tapi karena aku udah ngefans sama Seventeen jadi aku suka. Dulu tuh nggak tahu deh kalau sih pada inget dulu lagu Seventeen yang jadi soundtrack sinetron. Selama aku masih hidup di Indonesia, ya. Nah itu jadi itu gue waktu itu ngefans banget sama lagu yang cintamu bisa jadi pertama kali waktu itu nyanyi lagu Seventeen sampai akhirnya keluar selalu mengalami senang menyenangkan. Yang pertama kali dia masih Sampai Seventeen dulu sekali manggung itu berapa ya? 1,5 juta kok. Iya, karena kan Seventeen udah bagus kan. Maksudnya Seventeen tuh sudah dikenal duluan buat 2 album sebelumnya gitu. Jadi begitu gue masuk fee-nya udah gede. Buat gue itu gede banget waktu itu. Dimana gue waktu itu kalau mau di kafe itu dibayar 150.000. Sempet. Makanya 10 kali lipat ya. Enak juga nih. Lagi gitu-gitu. Akhirnya kita ini audisi Seventeen nggak sih? ada audisinya. Audisinya ada. Salah satu yang ikut audisi Seventeen waktu itu ada namanya Helmi, dia tuh vokalisnya Jagostu. Jagostu tuh band proyekannya Eros Sheeran Seven. Semua ikut. Aku yang pilih Seventeen, Helmi nggak kepilih. Akhirnya Helmi dipilih sama Eros buat jadi di Jagostu. Jadi memang waktu itu audisi, cuma nggak banyak 12 orang aja. Jadi referensi teman ke teman saja. Mungkin lu sering kamu harus seperti apa sih? Enggak, karena gue suka nyanyi aja. Karena gue juga kan gue juga nggak pernah belajar secara otodidak, belajar dasar nyanyi tuh nggak pernah. Jadi suka nyanyi. Ada karaokean di komplek disodorin sama nyokap nyanyi dari kecil. Jadi kayak oke. Terus banyak yang bilang suaranya bagus. Jadi kayak jumawa gitu kayak enggak sih. Jadi lebih ke motivasi lah. Oke, ternyata alhamdulillah suara gue lumayan nih gitu. Akhirnya nyanyi terus. Ya, zaman dulu itu kan golden eranya band ya. Siapa sih yang nggak ngeband gitu kira-kira. Ditanya kalau anak cowok juga pasti. Gue dulunya anak band. Kayak pernah ikut audisi antara sekolah gitu masih? Idol pernah gue. Indonesia Idol pernah. Yang pertama langsung nggak lulus. Orang masih pada Langsung nggak lulus. Diajak mencari bakat tuh mau Iya. Enggak gitu. Karena waktu itu kan gue lupa. Pokoknya Indonesia Idol tuh mungkinnya gue dari pagi subuh sampai maghrib baru disuruh nyanyi. Itu gue belum makan gitu. Jadi begitu nyanyi itu bentar kelaparan. Jadi saat itu juga suka lolos. Mungkin sekarang membuktikan bahwa Ivan Seventeen yang sekarang malah lebih sukses daripada dia pulang aja pencarian bakat seperti apa? Enggak gitu. Ya alhamdulillah orang rezekinya masing-masing. Jalurnya masing-masing. Mungkin ada jalur-jalur kultur Seventeen yang di tahun 2022. Kalau tour yang rangkaian tour sih belum ada ya. Cuman mungkin habis lebaran akan ada rangkaian tour tapi buat album. Buat album ini. Masih mungkin setiap ada project atau setiap ada karya baru dari Mas Ivan ataupun Seventeen masih suka ngadain ritual kayak nyekar ke makam almarhum yang udah lewat kayak kemarin kan Mas Ivan juga habis nyekar ke almarhumah gitu ya. Nah itu emang setiap ada itu ritual yang dilakukan gitu. Kalau waktu itu pas single pertama setelah kejadian itu ya maksudnya itu gue nyekar tuh muter alhamdulillah. Nah ini kan udah berapa kali tuh lebih ke maksudnya nggak ada ritual pun, nggak ada event pun, nggak ada perilisan single atau album itu gue tetap nyekar. Jadi sekarang kalau ada kesempatan misalnya pas ke Jogja manggung gitu atau ada acara apa pasti gue nyekar. Ponorogo pasti nyekar atau ke Ternate pasti nyekar. Iya. Ya sebagai rasa minta izin nggak sih Mas kayak minta doa gitu? Ya minta doa. Doain ya. Iya tapi bener. Doain ya. Album nih doain Ki.
dan baik gitu kira-kira. Jadi kenangan-kenangan memori baik itu nggak akan pernah Tapi kalau lagi kamu seperti apa kayak masih ngerasa kayak gini di sebelah gue nih mungkin teman-teman yang lain kayak ada ngerasa tidak enggak. Kadang sekarang cuman kadang lebih ke begini nih. Wah kalau almarhum Herman ngisinya nanti akan begini nih gitar ini gitu kira-kira. Kalau almarhum Mas Bani misalnya dia lebih suka notasi ini nih gitu. Mas Andi udah ya begitu aja. Tapi masih menjalin komunikasi. Misalnya sekarang lagi ramai isu soal royalti musik dan sebagainya. Masih Bang sebagai personal sensitif juga ya. nggak usah kok jangan ya nggak usah dijawab udah ada lagi nggak soalnya udah lumayan lama nih pertanyaan terakhir ya untuk album sama Oke, ya aman-aman saja, Ai suka. yang lain Kenapa masih pakai nama Seventeen? Oke. Karena bukan sendiri kan? Jadi begini, gue tuh jarang cerita sebenarnya. Tapi ditanya nih. Jadi alhamdulillah ya. Setiap gue manggung itu selalu masih sampai detik ini alhamdulillah gue sisihkan buat keluarga almarhumah. Gue tuh selalu bilang kalau misalnya WhatsApp transfer, gue tuh selalu bilang ini dari bapakmu bener. Om Ivan hanya perantara saja. Kenapa sampai detik ini gue masih pakai nama Seventeen itu sebagai perantara gitu. Bisa gue nggak pakai nama Seventeen lagi, mulai branding yang baru bisa. Cuman gue pengen ada perantaranya gitu. Jadi memang benar-benar bukan dari gue. Ini ke anak-anaknya itu, ini rezeki bapakmu gitu. Ini uang bapakmu. Om Ivan hanya lewat Om Ivan saja. Itu alasan kenapa gue pakai sebenarnya nama Seventeen.